mari kita akan lihat kultur jaringan itu seperti apa sih di dalam rekayasa genetika, mendukung seperti apa, adakah kaitannya gitu ya antara kultur jaringan dengan rekayasa genetika tanaman. Oke, jadi didefinisikan teknik rekayasa genetik itu adalah manipulasi. Ingat, manipulasi sebenarnya agak bahasa ini agak kalau di bahasa Indonesia kan ini agak konotasi negatif ya. Sebenarnya manipulasi ini kalau di bahasa Inggris kan bagus ya, modified atau misalkan kita bicara tentang manipulasi genetik ya, genetic engineering kan, atau teknik manipulasi genetik. Jadi bagaimana si genetik dari tanaman itu direkayasa tadinya A menjadi B, tadinya C menjadi D dan seterusnya. Nah, jadi gen dari tanaman itu kita rekayasa gitu ya. Jadi sehingga tanaman tersebut, organisme tersebut bisa menghasilkan karakter tertentu yang lain, yang punya sifat unggul. Nah, ini ada kaidah namanya yang dipakai adalah prinsip-prinsip bioteknologi ya. Bioteknologi yang kita gunakan nanti ya tentu ada yang disebut dengan bioteknologi modern. Jadi dalam bioteknologi itu ada perkembangan bioteknologi, itu ada bioteknologi tradisional yang kita kenal misalkan fermentasi ya. Ada orang membuat tempe, orang membuat tape, orang membuat yogurt, tauco, itu kan bioteknologi tradisional, proses fermentasi. Sementara bioteknologi modern itu biasanya memanfaatkan rekayasa genetik yang direkayasa ya. Jadi untuk rekayasa genetika tanaman itu yang kita terapkan adalah prinsip bioteknologi, sebenarnya bioteknologi modern ya. Oke, kita lanjut. Jadi teknologi ini kemudian akan mengubah urutan dan susunan dari gen suatu organisme ya. Urutannya kita ubah ya, kita rekayasa supaya berubah. Nah, jadi ketika dia urutannya berubah, kemudian dia dimanipulasi ya. Lalu kita menjadikan dia mengandung gen tertentu, sehingga kemudian dia bisa kita produksi, kita kemudian mendapatkan karakter spesifik ya yang unggul. Nah, sebelum masuk ke poin ketiga dan keempat, coba saya sedikit coba ingin jelaskan ya bagaimana teknik kultur jaringan itu sebenarnya berperan ya ke dalam teknik rekayasa genetik ya. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin cerita sedikit tentang rekayasa genetik. Jadi rekayasa genetik yang memanfaatkan teknik bioteknologi modern itu sebenarnya seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi saya ingin gambarkan nih, coba lihat di layar ya. Nah, misalkan kita ingin di ujung sini, misalkan kita ingin mendapatkan tanaman transgenik. Saya kodekan dengan TR misalkan ya, tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini tanaman yang punya karakter tertentu kan, karena gennya dimodifikasi. Nah, misalkan dia tahan terhadap hama, ya dia tahan terhadap hama. Jadi ketika ada hama menyerang, dia santai aja nih, ya dia tidak akan terpengaruh, ya. Ini tahan terhadap hama. Awalnya tanaman wildnya itu tanaman tanaman liarnya, tanaman ini misalkan kita lambangkan dengan N. Tanaman awalnya itu dia tidak tahan terhadap hama. Jadi ketika ada hama menyerang, dia akan mati atau paling tidak panennya berkurang ya, tidak tahan terhadap hama ya gitu ya. Nah, ini contoh. Ini tanaman non transgenik, kalau ini tanaman transgenik. Yang ingin kita dapatkan adalah tanaman ini ya, kita rekayasa. Nah, apa bedanya tanaman transgenik dengan tanaman non transgenik? Tadi pertama karakternya. Yang satu misalkan ini hanya salah satu contoh ya, dia tahan terhadap hama. Yang satu yang normal ini dia tidak tahan terhadap hama. Nah, kenapa dia bisa menjadi tahan terhadap hama tanaman transgenik? Nah, ternyata dia sudah mengalami modifikasi genetiknya. Genetiknya itu sudah direkayasa. Di dalam kromosom tanaman itu tadinya dia tidak punya kemampuan untuk menghasilkan protein ya, protein racun bagi hama. Ya, jadi dia kenapa bisa tahan terhadap hama? Karena dia punya kemampuan untuk menghasilkan protein racun. Saya sebut CRY, namanya protein CRY. Ini dia menghasilkan protein CRY. Kalau ini dia tidak bisa, tidak ada protein CRY.
Jadi mengapa dia kemudian tanaman transgenik bisa tahan terhadap hama misalkan, ini contoh karena karakteristik tahan terhadap hama misalkan. Karena apa? Karena ternyata ada karakter dia bisa menghasilkan protein krai. Sejatinya awalnya kalau dia tanamannya itu normal ya, liar, yang bukan transgenik, dia tidak ada tuh menghasilkan tidak ada dia menghasilkan protein krai. Nah, itu ya. Oke, jadi yang kita targetkan adalah bagaimana tanaman itu menghasilkan protein krai. Protein krai ketika hama kemudian memakan daunnya, maka hama itu akan mati karena protein krai bersifat racun bagi hama. Oke, bagaimana tahapannya? Tahapannya cukup panjang. Dari mulai kita perhatikan dulu. Nah, karena kita targetnya adalah tanaman itu kemudian menghasilkan protein krai, maka kita tahu, kita sudah pernah belajar di biokimia bahwa protein pasti dihasilkan dari apa? Protein ya itu kan dihasilkan dari apa? Disandi dari gen kan? Ya, masih ingat ya, tentu ya. Ini protein, misalnya saya contohkan ini protein. Nah, protein awalnya dari apa? Sebelum jadi gen dia dari mRNA, ya kan? Dari mRNA. Jadi bagaimana kemudian mRNA diterjemahkan, ditranslasikan menjadi protein. mRNA awalnya itu dari gen, ya. Dari gen. Kok bukan dari DNA, Pak? Ya. Ya, karena kalau DNA kan masih secara umum ya. Misalkan kita bayangkan ini DNA panjang ya. Nah, sementara gen itu hanya bagian kecil. Misalkan ini gen. Misalkan ini saya bayangkan ini gen. Jadi yang kita ambil tuh bagian kecilnya aja. Ini gen ini. Gen itu yang nantinya akan menjadi protein. Jadi DNA itu ada bagian dari DNA yang kemudian tidak menjadi protein. Itu yang kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah bagian DNA yang kemudian dia akan menjadi protein, yaitu gen. Yang kita bahas adalah gen. Ya. Jadi protein krai ini pasti dia punya gen. Ya, ini protein krai. Pasti punya gen. Ternyata benar bahwa protein krai itu punya gen namanya gen krai. Saya tulis kecil hurufnya ya, untuk membedakan. Biasanya kalau protein ditulis huruf besar semua. Oke. Maka gen krai itu akan menyandi protein krai. Jadi bagaimana kemudian kita pastikan bahwa tanaman transgenik kita harus punya gen krai. Kenapa harus punya gen krai, Pak? Ya karena gen krai itu yang akan menjadikan dia menghasilkan protein, diekspresikan menjadi protein. Bolehkah Pak misalkan tanamannya kita sisipi saja protein krai? Oh, tidak bisa. Tanaman tidak bisa disisipi protein ya. Kalau bisa disuntikan oke, bisa, tapi dia tidak langgeng. Dia tidak kemudian terus-menerus ada di situ. Tetapi kalau yang kita masukkan ke tanaman tersebut adalah gennya, maka gen itu akan berintegrasi atau bisa nyambung di kromosom tanaman, sehingga kalau nyambung di DNA tanaman, di kromosom tanaman, tentu dia akan terus ada di tanaman tersebut kan. Nah, yang targetkan itu. Jadi kita akan coba gen krai-nya ya. Kita akan coba bagaimana gen krai ini bisa masuk ke tanaman supaya dia dari tanaman transgenik. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus cari tahu dulu gen krai ini dari mana asalnya. Gen krai ini sumbernya dari mana? Ternyata gen krai itu sumbernya dari bakteri, ya, dari bakteri tanah yang saya sebutkan ya tadi di depan. Bakteri tanah yang kita kenal dengan Bacillus thuringiensis. Ya, Bacillus thuringiensis atau BT, orang sebutnya BT. Nah, Bacillus thuringiensis itu ternyata punya gen krai. Maka dikenal orang tuh Bacillus thuringiensis itu sebagai musuh alami dari kelompok serangga hama. Karena dia ternyata di dalamnya ada gen krai bisa menghasilkan protein krai, sehingga protein krai bisa bersifat racun bagi serangga atau hama. Maka yang orang lakukan adalah bagaimana kemudian gen krai didapatkan dari bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi nanti ya yang dilakukan orang itu mengambil gennya. Jadi orang ambil tuh gen krai-nya dari Bacillus thuringiensis. Dia ambil gennya, misalkan saya gambarkan gen kan berpasangan gitu ya. Untainya berpasangan. Apa yang disebut dengan berpasangan kan, kalau kita sebut
AGCT misalkan, atau misalkan saya supaya gampang saya sebutkan misalkan AAA gitu, maka pasangannya adalah TTT gitu ya, TTT. Nah ini misalkan contoh ini gen cry, tapi aslinya kan bukan seperti ini susunannya ya dari gen cry, tapi ini saya analogi saja supaya mudah. Jadi ini rantainya berpasangan. Oke, kemudian ketika saya sudah isolasi gen cry dari bakteri tersebut, yang kita lakukan adalah memperbanyak gen cry itu. Kita banyakin nih gen cry-nya. Yang gen cry tadi kita perbanyak. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan ini perbanyak. Ya. Diperbanyak terus sampai dia banyak banget ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara teknik sintesis DNA di laboratorium, atau kita kenal kita kenal dengan namanya teknik PCR. Jadi PCR nanti teman-teman di bioteknologi belajar ya. Ini hanya sekedar gambaran awal saja bahwa orang ternyata bisa memperbanyak gen ya, memperbanyak gen tertentu itu dengan teknik namanya PCR. Itu perbanyaknya di laboratorium. Jadi bukan berbanyak di dalam sel tapi di laboratorium. Nah, kemudian ketika kita perbanyak, apa yang dilakukan orang? Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, harus ada wahana yang saya sebutkan di depan. Wahana, ya wahana itu apa Pak? Wahana itu perantara ya, perantara. Vektor, yang kita kenal dengan vektor. Ya, vektor. Teman-teman tahu nggak istilah vektor ya? Misalkan ada Aedes aegypti. Ya, vektornya apa? Nyamuk kan. Yang menjadi perantara itu kan adalah nyamuk. Malaria juga misalkan nyamuk. Jadi ketika si Aedes aegypti itu, si nyamuk itu, kemudian di dalamnya itu ada parasit, misalkan contoh malaria ya, parasit. Maka ketika masuk, dia nyamuk itu terbang yang mengandung parasit itu terbang, lalu kemudian dia hinggap ke manusia, kemudian kena manusia, menghirup menghisap darah manusia, maka dia akan mentransfer parasitnya ke dalam darah manusia. Nah, itu disebut dengan vektor. Ya, jadi dia bisa menjadi perantara. Nah, ini juga sama dalam teknik bioteknologi modern ya, itu yang kita kenal dengan vektor juga, wahana atau perantara. Yang macam-macam, yang paling umum adalah plasmid. Nah, ini plasmid. Plasmid itu DNA juga ya, DNA tapi DNA-nya rangkap tapi bentuknya sirkuler. Bentuknya bentuknya lingkar. Jadi dia rantai ganda gitu ya, rantai ganda. Ini ada ikatan hidrogen antara untai 1 dengan untai 2. Yang kedua, dia bentuknya sirkuler. Kalau DNA manusia bentuknya kan linear ya, atau bentuknya memanjang. Kalau ini sirkuler atau bentuknya melingkar. Nah, wahana ini disebut dengan vektor. Contohnya adalah tadi plasmid ya, plasmid. Contohnya misalnya plasmid. Nah, ini akan bisa disisipi oleh ini nih gen yang kita inginkan kalau dia sudah dipotong dulu. Maka ini nanti akan kita potong. Pak, potongnya pakai apa? Pakai gunting, Pak. Ya, namanya gunting molekuler atau kita kenal dengan enzim. Enzim kita kenal dengan enzim namanya restriksi ya, teman-teman. Nanti ini hanya pengenalan awal saja ya. Nanti lebih lanjut teman-teman bisa pelajari di bioteknologi. Nah, enzim restriksi intinya dia bisa memotong plasmid ini sehingga plasmid ini bisa menjadi tadinya lingkar menjadi linear. Ketika dia sudah jadi linear, dia bisa disambungkan dengan gen target. Jadi kita sambungkan di sini. Nah, ketika plasmid sudah bisa disambungkan dengan gen target, maka inilah yang kemudian bisa kita pindahkan kemana Pak? Ini bisa kita pindahkan ke tanaman ya, ke tanaman normal ya, ke tanaman normal. Sebelum kita melangkah ke bagaimana dipindahkannya, maka si plasmid yang sudah mengandung gen target, misalnya ini gen target ya, tadi gen cry ini yang ada di sini nih ya. Nah, maka kemudian yang kita lakukan, orang mengembangkan ada berbagai macam teknik. Ini disebut dengan teknik transformasi. Ya intinya mah transfer lah ya.
tahu transfer ya, kalau kita mengirim uang transfer gitu ya, berarti kan memindahkan kan, memindahkan uang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu transfer ya kan. Nah ini juga sama, bagaimana kemudian nih makhluk ini nih vektor plasmid yang sudah mengandung gen Cry itu bagaimana ditransfer, dipindahkan ke tanaman. Ada berbagai macam cara orang melakukan. Ada yang kemudian dengan teknik ditembakkan dengan partikel bombardment ya. Iya, nanti teman-teman bisa belajar bioteknologi. Ada yang dengan perantara bakteri. Jadi ada perantara bakteri. Jadi plasmid yang sudah mengandung gen ini kemudian dimasukkan dulu ke bakteri yang kita kenal dengan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, baru bakteri Agrobacterium tumefaciens itulah yang kemudian bisa memindahkan ya, bisa memindahkan gen target ini ke mana? Ke dalam sel tanaman. Di sini misalkan ada sel tanaman. Nah, kemudian ini ada gen, ada kromosom dari tanaman, masuk sini nih, dia berintegrasi. Itulah yang kita kenal dengan transformasi secara tidak langsung, yaitu memanfaatkan bakteri. Jadi dia pakai bakteri. Di bakterinya nanti sudah dimasuki dulu dengan plasmid yang mengandung gen, lalu kemudian bakterinya bisa memindahkan. Kenapa Pak bakteri bisa memindahkan hal tersebut? Karena bakteri, teman-teman pernah mendengar enggak yang disebut dengan tumor ya, tumor pada tanaman. Kalau belum pernah, mungkin teman-teman bisa melihat kalau kita nanam kedelai itu ada bintil-bintil akar. Di dalam kedelai itu kan ada akar-akar yang berbintil-bintil kan ya, gelendong-gelendong ya, kecil-kecil ya, yang bulat-bulat gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu simbiosis dari akar tanaman dengan bakteri Rhizobium. Kenapa? Karena bakteri Rhizobium memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam sel tanaman di bagian akar. Nah ini hampir mirip dengan Agrobacterium ya. Tetapi bedanya bahwa Agrobacterium ini dia punya kemampuan untuk memindahkan gen ya yang dibawanya ke dalam sel tanaman ya. Kemudian setelah itu dia bisa menyebabkan tanaman itu kemudian bisa sel yang dikenai itu, yang terkena itu menjadi membelah, menjadi seperti tumor ya, menjadi seperti tumor ya, terus gitu gitu ya. Nah jadi itu karakteristik dari Agrobacterium tumefaciens yang kemudian bisa dimanfaatkan orang untuk memindahkan gen yang kita inginkan ke dalam tanaman. Tapi karakter yang buruk dari Agrobacterium yang bisa menyebabkan tumor itu kita buang ya, yaitu karakter yang memang bisa menyebabkan tumor tuh kita hilangkan dulu. Tetapi karakter yang bisa memindahkan kita tidak hilangkan. Jadi Agrobacterium yang sudah direkayasa dia punya kemampuan untuk memindahkan gen ya dari punyanya dia ya, dari dalam tubuhnya dia ya, dalam Agrobacterium itu kemana? Ke dalam sel tanaman. Punya kemampuan. Tapi dia tidak bisa menyebabkan tumor, dia tidak bisa menyebabkan benjolan-benjolan karena dia sudah dihilangkan kemampuan dari dia menyebabkan tumor ya. Nah, jadi itu. Jadi makanya orang mengembangkan itu. Nah, ketika tanaman itu sudah disisipi atau sudah ditransfer dengan gen asing ya oleh Agrobacterium tumefaciens ataupun oleh partikel bombardment, maka si tanaman itu kemudian bisa kita kembangkan menjadi tanaman transgenik. Nah, pada akhirnya kita dapatlah tanaman transgenik. Itu ceritanya ya, ceritanya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa sedikit memahami terkait apa sih tahapannya, bagaimana tanaman transgenik dihasilkan. Nanti kita baru tahu bahwa di manakah tahapan dari kultur jaringan ya. Tahapan kultur jaringan itu di mana? Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah posisi dari kultur jaringan. Posisi kultur jaringan di dalam teknik rekayasa genetika itu di mana? Teman-teman tadi sudah saya beri gambaran ya. Yang pertama adalah untuk membuat tanaman transgenik ya, hasil rekayasa genetika. Yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi gen asing ya tadi, misalkan gen asingnya dari bakteri Bacillus thuringiensis. Kemudian dan seterusnya sampai kemudian
menggabungkan antara vektor atau wahana plasmid tadi dengan apa? Dengan gen asing tersebut yang kita inginkan, misalkan gen cry. Lalu kemudian memindahkan kemana? Ke sel ya, ke sel bakteri ya, ke sel bakteri. Nah, yang kita tambahkan ke sel bakteri, misalkan kita pindahkan ke sel bakteri namanya agrobacterium. Nah, kemudian tahapan kedua ya, tahapan kedua adalah transformasi atau perpindahan dan tahap seleksi. Nah, disitulah kemudian peran kultur jaringan muncul. Nah, kenapa muncul? Karena ketika kita memindahkan gen asing, misalkan gen cry, kemana? Ke tanaman ya, ke bagian dari tanaman, maka kita perlu teknik kultur jaringan ya. Jadi teman-teman misalkan bayangkan ini adalah cawan Petri. Di sini adalah ada media kultur jaringan, media nih ya, media kultur jaringan. Ini singkatnya seperti ini ya. Kemudian teman-teman masih ingat kan ya, ketika kita ingin mengembangkan tanaman kultur jaringan, apa yang kita lakukan adalah mencari explant, ya kan, mencari explant. Oke, kalau demikian berarti contoh misalkan kita ambil explantnya daun. Oke, explantnya daun, set gitu ya. Kita contoh di sini explantnya daun ditanam di sini, tapi harus disteril dulu ya, harus steril. Nah, misalkan ini explantnya adalah daun. Ya macam-macam explantnya, nanti ada cotyledon, ada meristem atau apa. Ini contoh yang saya contohkan daun. Nah, kemudian dia ditanam di medium kultur jaringan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan agrobacterium, bakteri agrobacterium ya, agrobacterium. Nah, agrobacterium yang sudah mengandung gen asing di dalam selnya. Jadi agrobacteriumnya tuh di dalamnya, misalkan ini agrobacterium, ini kromosomnya nih ya. Nah, ini sudah mengandung ini plasmidnya. Nah, ini gen cry-nya, ini gen cry, misalkan ini cry. Nah, ini vektor plasmidnya. Nah, agrobacteriumnya dia harus sudah mengandung gen asing. Nah, kemudian baru dia pindahkan ke media kultur jaringan di sini. Diinkubasi bareng-bareng bersama sel tanaman, bersama bagian explant. Nah, teman-teman, ada karakter yang menarik dari agrobacterium. Agrobacterium akan bisa memindahkan gen asing ke dalam tubuh sel tertentu, misalkan tanaman, kalau dia kemudian mendapati bahwa bagian tanaman itu dilukai. Jadi kalau kita explant kan biasanya kita silet ya, atau kita potong ya, kita potong kan. Jadi ini ada luka di sini, daunnya ini ada luka di sini. Nah, daun yang luka itu menghasilkan senyawa kimia tertentu ya, senyawa kimia tertentu yang menyebabkan si bakteri agrobacterium itu ngumpul di situ di daerah luka itu. Dia di sini. Wah, ada yang luka nih gitu kan, dia mendekat. Nah, mendekat menutupi luka itu. Nah, ketika dia mendekat, dia kemudian memindahkan ini nih, plasmidnya ini dipindahkan ke dalam sel tanaman. Nah, teman-teman, disinilah pentingnya kultur jaringan. Jadi bagaimana dia terlibat di dalam proses transformasi atau proses perpindahan gen yang akan kita sisipkan ke dalam tanaman, atau kita pindahkan ke dalam tanaman. Jadi disinilah dia perannya. Jadi kultur jaringan perannya di sini ya. Kemudian setelah dia terlibat dalam proses transformasi, bisa terlibat dalam proses seleksi. Jadi kita tahu bahwa di dalam tanaman sini kan ini explant itu kan cukup luas, misalkan ada ukurannya berapa milimeter misalkan. Nah, misalkan agrobacteriumnya nempel di daerah sini. Nah, kita harus seleksi dulu nih bagian mana yang memang sudah dimasuki oleh gen kita, itu harus kita seleksi. Oh, bagian yang ini toh. Oke, berarti bagian yang ini yang kemudian kita akan lakukan regenerasi, sementara bagian yang lain tidak perlu. Nah, inilah peran dari pertama kultur jaringan di sini. Yang kedua adalah pada tahap regenerasi kalus. Jadi ketika kemudian dia akan berkembang menjadi kalus, ini ada dua mekanisme ya teman-teman ya. Ada bisa
saat di awal, saat explant kemudian dimasuki agrobacterium itu bisa, kemudian baru menjadi kalus, atau ketika dia sudah jadi kalus, misalkan dia sudah jadi kalus dulu nih explantnya, lalu kemudian kita masukkan agrobacterium, diinkubasi dengan agrobacterium, itu bisa juga seperti itu. Tapi intinya bahwa tahap kedua dari kultur jaringan adalah bagaimana kemudian kita terlibat di tahapan regenerasi kalus. Jadi kalus yang sudah dimasuki oleh gen asing, yang sudah dimasukin gen cry, tadi contohnya gen cry kan, contohnya gen cry, itu maka kemudian akan dirangsang beregenerasi kalusnya. Jadi regenerasi sampai kemudian menjadi plantlet. Ya, plantlet itu kan tanaman yang kecil kan ya, tanaman kecil ya, dia si kalusnya kan kita arahkan, dikasih media tertentu, ZPT tertentu, sampai kemudian bisa menjadi, bisa tumbuh akarnya, bisa tumbuh tunasnya, sampai kemudian menjadi tanaman kecil. Nah, ketika dia tumbuh tanaman kecil, baru kemudian tanaman yang kecil, misalkan kita punya gini ya, oh dia udah jadi tanaman kecil nih, misalkan ya ada daunnya, nah ada beberapa misalkan. Nah, kemudian baru kita lakukan deteksi, apakah benar sih tanaman ini sudah mengandung gen tersebut, gen yang kita inginkan, gen cry, apakah belum? Nah, itu nanti di situ ada tahap deteksi, tapi di sini kultur jaringan tidak terlibat. Kemudian tahap aklimatisasi juga kultur jaringan tidak terlibat. Ya, memang di dalam kultur jaringan ada tahap aklimatisasi, memang ini ada bagiannya, tapi secara umum ini tinggal bagaimana memindahkan tanaman transgenik yang kecil ini kemana, biasanya ke medium tanah ya, yang kemudian kita masih kontrol lingkungannya. Kita kontrol lingkungannya misalnya di screen ya, baru kemudian kita lihat performanya, apakah tanaman ini oke, bisa tumbuh dengan baik, karakternya gimana, sampai apakah tanaman itu betul-betul mengandung sudah berhasil mengandung gen asing gitu ya. Lalu kemudian baru kita uji lepas ya, kemudian dengan uji lepas di lahan secara terbatas dulu, baru secara luas. Ketika kemudian udah oke, keamanan hayatinya baru bisa dilepas secara luas. Nah, ini yang kita kenal dengan tanaman transgenik. Jadi sekali lagi, posisi kultur jaringan adalah di dua tahap. Yang pertama adalah tahap transformasi dan seleksi, yang kedua adalah tahap regenerasi kalus menjadi plantlet. Gitu ya. Di tahapan rekayasa genetika tanaman itu si kultur jaringan ada dua tahapan ya. Pada saat pemindahan gen asing ke dalam sel tanaman ya, sampai kemudian regenerasi kalusnya menjadi plantlet. Oke, jadi intinya bahwa teknik kultur jaringan itu berusaha atau berperan untuk memfasilitasi proses transformasi genetik, proses permindahan genetik, gen cry dipindahkan dari agrobacterium ya, yang sebelumnya dia sudah mengandung. Jadi awalnya tuh agrobacterium yang kita sisipkan dulu, kita masuki dulu gen asing agrobacteriumnya. Setelah dia masuk, agrobacteriumnya sudah mengandung gen asing, misalnya yang vektor yang mengandung gen asing, lalu kemudian baru ditransformasi ke sel tanaman ya, dengan cara diinkubasi bakteri agrobacteriumnya di dalam teknik kultur jaringan, di dalam medium kultur jaringan ya, bersama jaringan yang akan kita jadikan plantlet ya di situ. Oke, itu tahapannya. Setelah kemudian transformasi selesai, baru ditumbuhkan dengan nutrisi dan lingkungan yang dikendalikan, baru kemudian dia akan beregenerasi nih, kalusnya akan beregenerasi sampai kemudian kalus-kalusnya itu bisa menjadi plantlet ya. Oke, ini kurang lebih gambarannya bisa seperti ini juga ya. Jadi bagaimana tahapannya di sini. Nah, di sini kalus awalnya tentu bukan kalus dulu ya, tapi bagaimana kemudian plantlet kemudian ditransformasi dengan gen tertentu yang difasilitasi misalkan oleh Agrobacterium tumefaciens, sampai kemudian dia berkembang menjadi kalus ya. Kemudian kalus beregenerasi sampai kemudian menjadi plantlet. Lalu plantlet kita lakukan aklimatisasi, baru kemudian setelah uji hayatinya bagus, dia bisa dilepas ya, dilepas di lingkungan luas. Oke, itu teman-teman yang bisa disampaikan terkait dengan kultur jaringan dan
hubungannya dengan teknologi rekayasa genetika ya, teknologi rekayasa genetika. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentunya bisa dipahami. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan bisa langsung disampaikan.